Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa billahi wa bifadlillahi wa bisyafa'atillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Abdillah Prasetyo beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati para hujaj wal asatidah, para sesepuh ini sepuh yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada jamaah sekalian. Setinggi puji sebanyak syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha ghafur. Beliaulah sang penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang telah meninggikan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi dengan luas tanpa fondasi, yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah melalui nikmat dan rahmat Allah yang begitu luas tersebut, pada malam ini Allah takdirkan kita untuk bisa melangkahkan kaki, melenggangkan tangan yang didasari dengan keikhlasan hati untuk memenuhi undangan daripada Sahibul Hajat Bapak Abdillah Prasetyo dalam rangka tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah, walimatut tasmiyah atas putra beliau yang beliau beri nama Afham Razfan Khalis. Mudah-mudahan pemberian nama ini yang dibarengi dengan kita bertawasul kepada Rasulullah, para sahabat dan juga aulianya Allah, dilanjutkan dengan pembacaan salasilah tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Juga dilanjutkan dengan pembacaan maulid yang merupakan pembacaan biografi baginda Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah yang tercantum di dalam kitab maulid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai yang kita kenal dengan Maulid Tiba. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat serta hajat daripada Bapak Abdillah Prasetyo dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dalam bahasa orang Cisalaknya nobody parent daddy on money, you understand? Yes sir. Yes aja udah. Ya Tuhan. Tidak ada
orang tua pun, tidak ada orang tua dimanapun yang menghendaki anaknya itu gagal di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang fana ini. Tetapi untuk membentuk anak tersebut, pengharapan yang diharapkan oleh kedua orang tua tersebut terkadang jauh panggang dari api. Harapan dengan kenyataan berbeda. Oleh karena itu, ini adalah satu pembuktian yang begitu luar biasa dari Bapak Abdullah Prasetyo beserta istri, bahwa beliau menghendaki putranya yang ketiga, betul, dari istri yang pertama, betul, yang pertama dan yang terakhir. Beliau tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang telah diberikan kepada beliau, dan juga tahadus bin ni'mah, berbagi menceritakan kenikmatan tersebut kepada kita semua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma, maka ketika bi ni'mati, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rabbika, dari Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakanlah, maka berbagilah. Kadang-kadang kita yang namanya berbagi ketika kesusahan, tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita punya duit, jarang mau cerita sama orang. Benar? Kalau kita susah, nggak punya duit, suntuk, bete, baru cerita. Kalau punya duit, diem baik. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ceritakan, berbagilah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu perintah Allah dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijalankan oleh Bapak Abdullah Prasetyo sekaligus dalam rangka walimatul tasmiyah. Kita kenal ada walimatul urus, kita kenal ada yang namanya walimatul khitan, kita kenal ada yang namanya walimatul safar, kita kenal ada yang namanya walimatul aqiqah. Dan ini adalah walimatul tasmiyah yang diambil dari dua kata. Walimah artinya acara, peringatan. Tasmiyah diambil dari kata ismun yang artinya nama, diidopatkan dengan kalimat walimah, maka menjadi walimatul tasmiyah, peringatan, acara, pemberian nama yang dilakukan oleh Bapak Abdullah Prasetyo terhadap putranya Ananda Afham Razkan Khalis. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman sekarang ini kita berharap mempunyai anak yang soleh dan yang soleha itu enggak seperti membalikkan telapak tangan. Tentunya harus ada ikhtiar yang dimulai daripada lingkungan keluarga. Ini udah jauh-jauh diingetin oleh Allah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلْيَخْشَى, lan beci wedi iku alladzina wong akeh law taraku meninggalkan iku wong akeh min khafihim saking dina wong ikut kabeh dzurriyyatan dia. Betul tak sih? Betul. Kalau bahasa kitab begitu Pak. Kalau kita ngaji kitab kuning tuh, kalau kita ngelogat pakai logatan Jawa.
Kalau logat Jawa itu sangat detail sekali, bahkan logat Sunda kalah. Kedudukan yang paling kecil pun disebut di situ. Menjadi fi'il kah, menjadi maf'ul kah, menjadi mudhof kah, JR-nya kah, rofaknya kah, nasabnya kah, jazmnya kah, disebut kalau dalam logat Jawa itu paling detail. Makanya kalau saya ngaji itu mengartikan segitu. Wayahsa lan beci uji iku Allahumma wong akeh, bener gak Pak? Apa artinya wayahsa? Kudu takut kita, kudu ngeri Allahumma kepada orang-orang. Lau taraku, andaikan kita tinggalkan orang-orang tersebut min khafihim di belakang kita. Siapa? Berarti cucu dan keturunan ketiga. Berliyatan di'afa, keturunan yang lemah. Lemah apanya? Tentunya lemah ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan khususnya agamanya. Karena sudah banyak Pak terbukti anak sekarang ini kalau enggak ada perhatian dari orang tua, tentunya anak ini tidak akan terpenuhi kebutuhan ilmu agamanya kalau tanpa ada perhatian daripada orang tuanya. Ini jadi contoh kan Pak, yang namanya anak sekarang ini kalau kita perintah jauh lebih galak dibandingkan orang tuanya, benar nggak? Ini sebenarnya satu contohnya. Kalau kita paham apa yang kita baca tadi dalam yang tertulis dalam biografi Maulid Tiba di dalam fasal Al-Hadith Tsani, di sini diceritakan di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang anak yang patuh terhadap orang tuanya. An-Ata ibn Yasar, dari Ata bin Yasar, berarti namanya Ata, Yasar adalah orang tuanya Ata. An-Ata ibn Yasar, An Ka'ab bin Akhbar, dari Ka'ab bin Akhbar. Qala, maka berkata tuh siapa? Ata bin Yasar an Ka'ab bin Akhbar, Allamani, telah mengajarkan kepadaku. Yasar atau bin Yasar ini telah mengajarkan kepada Ka'ab bin Akhbar. Apa yang diajarkan? Al-Taurat, yaitu kitab Taurat. Sifran wahidan, maka ketika sampai kepada satu lembar, anggaplah ini saya lagi ngaji dengan Ustaz Dede. Ketika sampai pada lembar yang berikutnya, kata saya begini, sifran illa sifran wahidan. Ya Ustaz Dede, jangan kau buka dulu itu satu lembar. Saya pesan seperti itu. Kemudian karena yakhtimu, maka ketika sudah khatam, sudah sampai itu pelajaran kitab Tauratnya, wa yudkhilhu sunnah, itu pesan saya kepada Ustaz Dede itu, ketika sampai kepada satu lembar jangan dibuka, itu Ustaz Dede patuh dengar apa kata gurunya, anaknya patuh dengar apa kata orang, dimasukkan ke dalam laci sama siapa? Apa bin Yasar. Falamma maka ketika telah meninggal siapa? Abi, ayahnya itu yang mengajarkan kitab Taurat, fatah tuh maka baru dibuka itu yang selembar. Kata begini, saya ngajarkan pada Ustaz Dede, kemudian kata saya, Ustaz, jangan kau buka dulu itu satu lembar. Kemudian setelah saya jangan dibuka itu, dimasukkanlah kitab itu di dalam sunduk, di dalam laci. Falamma mata, maka ketika saya mati, supaya gampang diartikan, ketika saya mati, fatah tuh maka dibuka itu lembaran yang satu itu sama Ustaz Dede. Ternyata
Fa'idha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam satu lembar itu, bayangan Pak, di dalam kitab Taurat itu sudah diceritakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha fihi, maka ketika dibuka itu kitab lembaran itu, fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, telah diceritakan bahwa nanti akan lahir seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, yang lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu di Madinah, dan hijrahnya ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai kepada negeri Syam. Luar biasa. Nabinya belum lahir, namanya belum ada. Bulan mana Al-Quran dengan Taurat? Di dalam kitab Taurat sudah dibahas ternyata bahwa di dalam kitab Taurat itu Nabiyyun akhir zaman, akan lahir seorang nabi akhir zaman. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai kota Syam. Benar semua. Betapa mulianya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kitab Taurat, Zabur, Injil semua lebih menjadi satu, disatukan di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ananda Abham Razkan Khalis bin Hisham Abdullah Prasetyo selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dikuatkan keimanan dan keislamannya, sehingga kelak besar dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada agamanya, kedua orang tuanya, dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Dan juga kita doakan kedua orang tuanya selalu dimudahkan di dalam rezekinya, usahanya, kerjanya dan sebagainya, sehingga beliau dapat mendidik putranya tersebut kelak besar nanti menjadi harapan kedua orang tuanya, harapan yang benar baik menurut agama ataupun menurut sosial, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan apa yang diberikan Al-Quran dan sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya tanya madu, Pak, apa maksudnya madu itu, Pak? Karena itu adalah tahnik, Pak. Jadi kalau kita punya anak, kalau bisa kita tahnik. Tahnik itu sunnah baginda Rasulullah. Orang dulu kalau dia lahir punya anak, anaknya baik, dibawa ke rumah kiai. Biasa gitu ya, dibawa ke rumah habaib, dibawa ke rumah orang yang alim, datang dia dulu tolong ditahnik. Apa itu tahnik? Karena pada saat itu Rasulullah SAW ketika lahir Sayyidina Hasan Husain ditahnik oleh Rasul dengan apa? Dengan kurma. Kurma diambil oleh Rasulullah, diakunya, kemudian punyahannya itu dimasukkan ke mulut anak tersebut supaya apa? Tingkah lakunya, tutur katanya seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahnik itu hukumnya sunnah. Kemarin saya namanya madu, dari carakan madu, kemudian oleskan di bibirnya atau di mulutnya. Tidak ada bahasan obat yang dibahas di Al-Quran kecuali madu. Dengan harapan dikias madu manis, lakunya manis menjadi obat dan sebagainya. Makanya tadi saya kata ada madu, lupa nggak ada riwayat itu. Sebenarnya ini ajar orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu sudah mempraktekannya. Anak sekarang sama anak dulu, patuh anak dulu kepada orang tuanya dibandingkan anak sekarang kepada orang tuanya. Survei membuktikan orang tua dulu itu udah mendidik kita. Saya tanya ibu yang usia tua nih, dulu nyuapin anak piring ini sendok. Orang tua kita tuh praktekin tahnik, Pak. Ambil bubur,
bagian bubur itu sebelum dimasukkan ke mulut bayi, dia colekkan dulu dengan lidahnya ibu. Betul? Betul? Itu adalah teknik. Kemudian dia masukkan ke dalam mulut anaknya. Makanya anak dulu sama orang tuanya nurut. Karena ada lisan liur atau bibir dari orang tuanya. Makanya cuma orang tua dulu gak paham kalau itu namanya teknik. Ya, cuma gak tersampaikan. Padahal itu adalah amalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak ada kurma madu, memang yang bagus kurma, cuma kurma harus punya. Kalau saya biasanya saya takut nanti orang tuanya itu nggak terima, saya suruh punya ibunya. Ketika dipunya sama ibunya, sudah harus masukkan ke anaknya. Insya Allah tutur katanya, sikapnya minimal nurut kepada ibunya. Itu adalah ini semua adalah amalan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah larut malam dan juga memang bukan bahasan untuk taklimnya, hanya garis besarnya saja. Tapi kalau untuk bertanya nanti setelahnya selesai, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم تقبل وأرسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح أبينا آدم عليه السلام وأمنا هواء وجدتنا وأهل بيتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحومة Ibu Rismiasih binti Hermin S. Ibu almarhumah Rismiasih Hermin S. binti Ramelan Siswa Rudoyo, almarhum Bapak Somatil Gandhi bin Hajat Laut, almarhum Wega Iswantara bin Somatil Gandhi, almarhum Ruslani bin Malu Madinah, almarhum Suluhin bin Kertosumitra, almarhumah Asmani binti Haji Harun, almarhum Malik bin Haji Madinah, almarhum Buhri bin Ahmad Umar, almarhumah Musrifah binti Ahmad Hasib, wa usulihim wa furu'ihim wa ikhwanihim wa birrihim wa adwabihim ajma'in. Allahumma ftah babas samali arwahihim warfa' maqamahum fi maqamil ula wajma'ahum as-salihin fi jannatika darul qarar. Allahumma salimhum min adhabil qabr wa aqilhum ila jannatika darul qarar. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair. Khususan Ananda Abham Raskan Khalis bin Hisam Abdullah Prasetyo wa la taj'alna wa iyyahum min asyarri wa dhair. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qadri wa tamam kulli syai' wa ma'mur wa ila hadratir rasul haqqil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبنور الفاتحة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن بنور القرآن بنور القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا الله.